naskah ikrar pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia DPD dan DPCP 2 LIPI di Provinsi Lampung masa bakti 2026-2031 dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Senin 26 Januari 2026. Saya Dr. Angga Hajar alias KMM selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia DPC P2 LIPI Provinsi Lampung dengan ini kami berikrar. Bersedia dengan sepenuh hati Himpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia. 2. Bersedia menjunjung tinggi kehormatan. Para pengurus yang telah dilantik dipersilakan kembali ke depan langsung hadap kanan dan kiri. Mohon izin yang mungkin kemarin sore tidak ikut lagi. Silakan jadi hadap kanan kiri atau bagaimana Ibu? Ketua Umum DPP P2 LIPI, Ketua DPP PDI Provinsi Lampung, Provinsi DPP Persilangan, berkat kepada Ketua dan Wanita Persatuan Provinsi Lampung. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang terhormat Gubernur Lampung Bapak Rahmat Mirzani Jausal STMM bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung selaku pembina P2 LIPI Provinsi Lampung Ibu Purnama Wulan Sari Mirza STMM yang lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Yang kami hormati Ketua DPW PP LIPI Provinsi Lampung beserta jajaran, Ketua DPC P2 LIPI yang akan dilantik serta hadirin undangan yang berbahagia. Acara Perhimpunan Lintas Profesi Indonesia P2 LIPI Provinsi Lampung periode 2026-2031 Senin 26 Januari 2026 dimulai. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
hadirin silakan pada pagi hari ini. Mari sejenak kita berdoa bersama, akan dipimpin oleh Bapak Dr. Kiai Haji Bukhari Muslim LCMA. Kami persilakan. Yang terhormat dan yang kita muliakan Gubernur Lampung Bapak Rahmat Mirzani Jausal STMM, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ibu Batin Ulan Purnamasari STMM, Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, lakal hamdu ya ma'bud hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi talabil ilmi wa nashrihi wa jami'i ta'at. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa saddaita wa la maridan illa syafaita wa la. Dihormati, acara selanjutnya persiapan pelantikan dan pengukuhan DPW dan DPC P2 LIPI Provinsi Lampung periode 2026-2031. Diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Wakil Sekjen DPP P2 LIPI. Kami persilakan. Surat keputusan nomor 02 garis datar 10 garis miring 2 garis datar SK garis miring DPP garis miring 1 garis miring 2026 dan nomor 01 sampai dengan 08 garis miring 3 Romawi garis datar SK garis datar 10 garis miring DPP garis miring 1 garis miring 2026. Penetapan susunan Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia DPW dan DPC P2 LIPI di Provinsi Lampung. Masa bakti 2026 sampai 2031. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan pertama, susunan Dewan Pengurus Wilayah dan susunan Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia DPW dan DPC P2 LIPI di Provinsi Lampung. Masa bakti 2026 sampai 2031 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan susunan pengurus Cabang Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia DPW dan DPC P2 LIPI Provinsi Lampung bersifat kolektif, mengutamakan kebersamaan, profesional, dan menjadikan musyawarah mufakat dalam menjalankan kebijakan organisasi. Akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2026. Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia ditandatangani Ketua Umum P2 LIPI Dr. Randa Haja Wadatul Asya Indah Suryadharma Ali MBA, Haja Elia Saleh MM, Wakil Ketua 1 Insinyur Haja Yusro Nida Suraniaga, Surara Maaf 2 Sri Nur Laila SE, Komisi Organisasi, Ketua Hajah Eni Elida Sandi SID, Wakil Ketua Dr. Randa Yurita Viviani MM, Sekretaris M. Widiani.
Diikuti DPC. Berkenan dihormati kepada Ketua Umum DPP P2LIPI menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, sampai menunggu naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Senin tanggal 26 Januari 2026, saya Gubernur Lampung dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia Provinsi Lampung masa bakti 2026-2031. Berdasarkan surat keputusan Ketua DPP PPLIPI nomor 0.02 10 garis miring 11 garis miring SK garis miring DPP garis miring 8 Romawi garis miring 2025. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa bersama kita. Amin. Dilanjutkan penandatanganan berita acara Provinsi Lampung. Penandatanganan oleh Ketua Umum DPP P2LIPI. Penandatanganan oleh Gubernur Lampung. Penandatanganan selesai, dilanjutkan penyematan PIN. Kami bergoda Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi. Dilanjutkan penyerahan bendera. Penyerahan bendera patakan oleh Ketua Umum DPP P2LIPI kepada Ketua DPW P2LIPI Provinsi Lampung, diikuti secara serentak oleh DPC P2LIPI Provinsi Lampung. Kita beri aplaus bersama. Penyerahan bendera patakan selesai, kita lanjutkan dengan foto bersama. Kondisi kami persilakan merapat ke tengah. Terima kasih Gubernur Lampung bersama Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Umum DPP P2LIPI dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara kita lanjutkan dengan pengucapan ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah ikrar pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia DPW PPLIPI di Provinsi Lampung masa bakti 2026-2031 dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin 26 Januari 2026, saya Dr. Anda Hajah Elia Saleh MM selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah
Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia DPW P25 Provinsi Lampung, mewakili seluruh pengurus yang baru dilantik sebagai pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan pengurus Dewan Pimpinan Cabang P25 di Provinsi Lampung, masa bakti 2026-2031, mengucapkan ikrar sebagai berikut. Mohon para anggota yang baru dilantik bersama-sama mengikuti apa yang saya sampaikan. Dengan mengharapkan perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa dengan ini kami berikrar. Satu, bersedia dengan sepenuh hati, segenap jiwa dan sukarela untuk menjadi pengurus dari Dewan Pimpinan Wilayah PPLIP Lampung maupun pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia Lampung maupun pengurus dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia. Dua, bersedia menjunjung tinggi harkat, kehormatan, dan martabat organisasi P25 secara profesionalisme yang tinggi dan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan organisasi. Tiga, bersedia mematuhi ketentuan dan melaksanakan aturan anggaran dasar P25 dan anggaran rumah tangga organisasi P25, serta menghormati dan taat melaksanakan kepada kode etik P25. Demikianlah ikrar disampaikan. Semoga melalui P25 kami bisa berkontribusi mengisi pembangunan bangsa melalui upaya-upaya pemberdayaan perempuan serta misi P25. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Bandar Lampung, 26 Januari 2026, Dr. Anda Hajar Karyasan MM, Ketua DPW Provinsi Lampung, Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia. Terima kasih. Pembacaan ikrar selesai. Ketua DPW P25 Provinsi Lampung dipersilakan kembali ke tempat. Segenap pengurus yang telah dilantik dan dikukuhkan dipersilakan kembali ke tempat. Ayo. Baik, kita beri close bersama. Hadirin tamu undangan telah kita ikut bersama pelantikan dan pengukuhan DPW dan DPC P25 Provinsi Lampung yang menang maupun yang begitu spesial, di mana pelantikan ataupun pengukuhan P25 Provinsi Lampung ini lebih istimewa dibandingkan provinsi lainnya sebagai Ketua PPLIP DPW Lampung masa bakti 2018 sampai 2025. P25 itu adalah Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia yang merupakan wadah organisasi sosial masyarakat dengan misi pemberdayaan perempuan di segala aspek kehidupan serta peduli bagi masyarakat. P25 Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia yang ada di provinsi ini kegiatan-kegiatan sosial, mendatangkan pabrik jomo, membantu anak-anak yang jatuh, dan memberikan bantuan seperti beras, makanan, alat sekolah untuk anak-anak dari tersebut. Juga kami mengadakan kegiatan terus berkolaborasi dengan pemerintah mengadakan kegiatan pelatihan yang untuk memajukan tujuan untuk memajukan perempuan-perempuan itu menjadi mandiri. Tahun 2025 Mahkamah Agung bersama organisasi-organisasi perempuan
PDP 2 LIPI Provinsi Lampung yang telah dilantik. Pada Ibu Dr. Anda Elia Saleh MM kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Mijdani Jalsal yang saya hormati, yang kami hormati, kami banggakan. Yang kami hormati, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad bin Akbar, SDM atau yang mewakili, Dewan Pembina di PWPP Lampung, Ibu Hajah Purnama Lansari Mirza SDMM, Ketua Umum DPP P2 LIPI, Ibu Indah Suryadar Ali MBA. Izinkan saya bertampil ya, batin, izin ya. Boleh sikop ya. Lemah memulai, cantiknya penari. Sikop. Pagi menari ke tengah lapangan. Alhamdulillah lancar acara kita hari ini. Semoga PPLIPI bertambah sukses ke depan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa kita pada hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Saya ucapkan kepada Ketua Umum DPP PPLIPI, DPP PPLIPI beserta jajaran yang sudah sempat menyempatkan waktu hadir di Lampung. Kalinya ada hari ini, sehingga kita dapat mendapat kepercayaan dan kita dapat bekerja sama untuk memajukan organisasi PPLIPI menjadi lebih maju. Dan tak lupa saya ucapkan kepada para panitia, teman-teman seperjuangan yang sudah membantu saya sampai pada hari ini. Organisasi Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia mempunyai visi dan misi PPLIPI menjadikan perempuan mandiri, berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mempunyai misi PPLIPI memperjuangkan aspirasi perempuan dalam segala profesi dan memberdayakan perempuan Indonesia untuk lebih maju dan mandiri. Sesuai tema pelantikan dan pengukuhan hari ini, PPLIPI menjadikan perempuan mandiri, tangguh, berkualitas menuju Indonesia emas. PPLIPI, Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia, adalah perhimpunan yang dibentuk sebagai wadah bagi para perempuan untuk mengembangkan tenaga, pikiran maupun materi dalam rangka mengangkat harkat martabat perempuan melalui upaya pemberdayaan perempuan, baik memberdayakan di bidang ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendidikan politik secara nasional maupun global. Bapak Ibu yang saya hormati, organisasi PPLIPI didirikan untuk menjadikan wahana integratif dan kekeluargaan dari para perempuan dari profesi lintas profesi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap berbagai masalah masyarakat, khususnya masalah perempuan yang berkeadilan gender. P2 LIPI keren, P2 LIPI bangkit perempuan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami berikan kepada Ketua DPWP 2 LIPI Provinsi Lampung atas sambutan yang telah disampaikan. Ketua Umum DPP P2 LIPI kepada Ibu Dr. Anda Hajah Indah Suryadar Ali MPA kami persilakan. Mudah-mudahan cocok panggilnya. Patah galah dalam perahu, dihempas angin di tengah lautan. Di aula yang megah ini kita bertemu untuk mengikuti acara pelatihan. Satu lagi khusus untuk Pak Gubernur dan Ibu Gubernur, aura kasih pulang kampung. Terima kasih telah menerima kami di Lampung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur kita yang telah hadir nungguin para pengurus dilantik dan juga memberikan tempat yang mewah ini. Terima kasih Pak. Saya sungguh sangat terharu. Jarang-jarang Bapak Gubernur bisa meluangkan waktu di acara pelantikan tepuk tangan untuk beliau. Dan tadi sebenarnya sedikit ada salah pengertian. Memang dari awal pengukuhan itu oleh Bapak Gubernur, karena memang ini tidak biasa, jadi agak keselip sedikit Pak Gub. Tapi memang direncanakan Pak Gub yang memberikan pengukuhan kepada para pengurus. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Kemudian saya ingin mengucapkan selamat kepada para pengurus P2LIPI yang baru saja dilantik, baik pengurus provinsi maupun kabupaten kota. Dan saya memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Ibu Elia yang telah luar biasa mengembangkan P2LIPI di Provinsi Lampung, sehingga di Provinsi Lampung ini sudah berdiri 8 dari 15 kabupaten. Saya sangat memahami betapa tidak gampang untuk mendirikan sebuah organisasi, karena memang butuh kepercayaan dari masyarakat untuk bisa menjadi pengurus organisasi. Tetapi Bu Elia luar biasa, hari ini serempak 8 pengurus kabupaten kota di Provinsi Lampung ini telah berdiri dan telah dilantik. Dan Ibu sudah mengelola organisasi ini selama periode pertama 5 tahun, dan mudah-mudahan di periode selanjutnya P2LIPI semakin berkembang, semakin tumbuh dan semakin berdiri lagi di 7 kabupaten yang belum terbentuk. Apalagi Ibu Dewan Pembina kita ini adalah Ibu Gubernur, dan mudah-mudahan nanti berkat bimbingan beliau P2LIPI juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih lagi yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apalagi saya titip Ibu Bu, mudah-mudahan P2LIPI dilibatkan, apakah itu nanti di GKOW ataupun Dekrannas. Saya kira semakin banyak perempuan yang ikut terlibat di dalam mengembangkan potensi perempuan, saya kira nanti hasilnya juga makin maksimal. Pak Gub yang saya hormati, sedikit barangkali saya ingin flashback ke belakang bahwa P2LIPI itu apa tadi sudah dijelaskan, dan saya yakin Pak Gub juga sudah paham. Jadi di tahun 2016 kami dengan beberapa teman merenung bahwasanya kami melihat masih ada ketertinggalan di beberapa bidang kehidupan yang dialami oleh kaum perempuan. Sedangkan kami di lingkungan pertemanan kami banyak sekali perempuan-perempuan yang sudah berdaya, perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan aktif. Oleh karenanya kami menyamakan persepsi bagaimana kalau kita membuat satu organisasi yang dimana organisasi ini bisa menjembatani ataupun bisa membantu para perempuan yang memang perlu dibantu. Nah, oleh karena itu barangkali Pak Bu nanti juga kita semua meminta arahan dan masukan dari Pak Bu untuk bagaimana P2LIPI ini ke depannya bisa lebih berjaya lagi. Yang terakhir ada satu pepatah yang mengatakan you don't have to be big to start, but you have start to be. Jadi kita tidak harus menunggu kita hebat untuk bisa memulai, tetapi kita harus mulai duluan agar kita menjadi hebat. Saya kira demikian yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Habibul. Saya baca satu juga. Hampir Pak Gubernur. Organisasi kuat lahir dari visi. Visi dijalankan dengan dedikasi. Hadirin sekalian yang saya hormati, selamat berjumpa di hari pelantikan ini. Yang akan menjadi awal kerjasama kita untuk kita lebih menghadirkan kontribusi yang nyata bagi perempuan dan masyarakat Lampung. Ibu Ketua, PPLIP hadir benar-benar di tengah keluhan Lampung akan sumber daya perempuan yang kuat, berdaya dan terorganisir. Tentunya saya berharap PPLIP dapat menjadi trigger, menjadi pemantik, menjadi inspirasi, menjadi pembela, menjadi pemungkin, menjadi semangat untuk seluruh perempuan yang ada di Provinsi Lampung untuk bangkit, untuk maju, ya, untuk bergerak bersama-sama menuju Indonesia Emas 2045. Ya, PPLIP harus bisa berkolaborasi, baik bukan hanya dengan pemerintah, tapi juga dengan seluruh stakeholder yang ada di masyarakat. Sebelum itu saya bercerita bahwa kenapa saya harus hadir. Saya hampir setiap acara organisasi yang kita saya hadir. Lampung ini daerah terpadat di Sumatera. Kami itu menurutnya nomor 2 terbanyak se-Sumatera. Terpadat. Dekat dengan Jakarta, dekat dengan kota dan lain-lain. Tapi kami mengalami banyak masalah, terutama dalam sumber daya manusia. Kita sama-sama tahu tahun 2045 kita akan menuju Indonesia Emas. Fase 2025, fase selanjutnya tahun 2030 adalah persiapan kita untuk maju menuju Indonesia Emas. Apa yang disiapkan? Yang disiapkan adalah sumber daya manusia. Nah, mengingat mempersiapkan sumber daya manusia, saya cerita sedikit. Di Provinsi Lampung, kedua, indeks pembangunan manusia kami nomor terendah se-Sumatera. Yang paling rendah dari Aceh sampai Lampung, yang paling rendah Sumatera. Bukan hanya itu saja, kami nomor 20. Itu Ketua Kadis Pendidikan. Nomor 26 se-Sumatera. Yang paling mendegradasi di IPM ini adalah kualitas pendidikan. Singkat cerita, padahal ironis kami dekat dengan Jakarta, dekat dengan tidak ada masalah infrastruktur, tidak ada masalah teknologi, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada gap lagi. Singkat cerita, masyarakat Lampung lebih sedikit pintar daripada rekan-rekan kita yang jauh dari pusat dari Jakarta. Putus sekolah SMP ke SMA 1 tahun dari hampir 80.000 tidak melanjutkan ke SMA. Dari 309 hanya 180.000 ya yang melanjutkan SMA. Lulus SMA dari 220.000 ya, lulusan SMA kita berapa tahun? Dari 110.000 lulusan SMA kita, Bapak sekalian, hanya 30.000 yang melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke universitas. Ya, jadi 90.000 nya tamatan SMA. Dari 90.000-nya ini setengahnya lebih wanita. Dan ini bukan terjadi di tahun ini saja, sudah terjadi di puluhan tahun. Akhirnya, krisis kualitas SDM. Ini jadi resiko. Anak-anaknya mengalami demotivasi dalam belajar. Tidak ada semangat buat belajar. Ada semangat. Kekerasan pada anak. Kekerasan di Provinsi Lampung 2025 ada 836 kekerasan pada anak dan wanita ya, yang 90%-nya wanita. 704 ya. Ya 900 berapa 836, 700-nya perempuan, 80%-nya 70%-nya anak perempuan. Saya pos kami ada
terutama untuk wanita ya, untuk menjadi spesialis visum untuk Indonesia. Ini ternyata permasalahan yang ada di Indonesia. Jadi bottleneck. Kenapa? Setiap kekerasan pada perempuan dan anak butuh visum. Antri visumnya ini lama dulu. Sehingga yang akhirnya apa yang terjadi? APK terkesan lama. Padahal bukan masalahnya. Dan mahal. Begitu. Saya melihat ini bottleneck. Jadi ada perceraian, ada apa? Kekerasan anak. Ya, tapi intinya dari ujung-ujungnya ya, harus pemberdayaan yang formal di segala bidang. Nah, ibu-ibu sekalian, di kepresidenan Prabowo ini presiden kita mengubah sistem pembangunan yang tadinya trickle down, yang tadinya dari Jakarta, dari pusat, infrastruktur besar, ekonomi perkotaan dibangun, dikuatkan, ya, baru ke desa. Sama presiden kita dibalik, beliau mendorong desa-desa dijamin, diperkuat, di seluruhnya berpihak kepada masyarakat yang di desa. Hari ini kebetulan Provinsi Lampung ini 30% GDP-nya itu adalah pertanian, terutama padi dan jagung. Sehingga ketika harga diangkat oleh presiden, desa-desa itu pendapatan petani yang tadinya cuma 1,5 juta naik jadi 3 juta, 4 juta. Alhamdulillah di desa-desa kami. Ini sebenarnya kesempatan yang paling bagus ya, bagi perempuan-perempuan di Indonesia untuk mengangkat kualitas SDM, kualitas ekonomi, kualitas pendidikan, ya, wanita-wanita yang ada di desa-desa. Kita harus mengimbangi ketika pemerintah bergerak di desa, maka saya sebagai program menggerakkan seluruh instrumen itu ikut bergerak di desa-desa. Dan memang yang selama ini yang menjadi masalah itu ada di desa-desa. Kadang-kadang dengan segala keterbatasan jarak, waktu, personil, tangan kita nggak sampai berbulu sampai ke saudara-saudara kita di desa-desa. Iya, ini momennya ada pemerintah pusat mendorong pembangunan di desa-desa, ada penguatan ekonomi di desa-desa, MBI, ada MBK, sekolah rakyat, ada sekolah integrasi, dan lain-lain yang semua dibangun di desa-desa. Ambil kesempatan pembangunan yang oleh presiden di desa-desa itu untuk perempuan sebanyak-banyaknya. Jadi kami mungkin untuk meningkatkan kualitas SDM wanita. Karena kalau enggak ya kami laki-laki. Presiden dengan program pemerintah pusat, program provinsi, kabupaten dan kota. Kami programnya nggak ada di kota-kota lagi, nggak ada di kami tadi desa-desa. Banyak sekali bisa dilakukan. Kenapa? Karena ekosistemnya lagi bagus desa-desa. Yang kedua, kami juga saya melaporkan kepada Bu Ketua, alhamdulillah di profesi wanita di Provinsi Lampung, di pemerintah Provinsi Lampung, ya, wanita-wanita ASN di provinsi tersebut luar biasa. Dari 25 ada 12 kepala dinas perempuan, bukan sebesar-besarnya kepada wanita terutama di ASN untuk berkompetisi memajukan Provinsi Lampung. Dan saya berharap PPNI wilayah Lampung juga bisa mendapatkan seperti saya programnya ya, pemberdayaan UMKM ya, bisa berkolaborasi dengan perbankan kita dan kita. Saya cerita sedikit Bu, saya lihat ada 480.000 ini permasalahan UMKM sebuah mandul. Kopi robusta sedap terasa, nikmat diminum di sore hari. Mari berkarya demi bangsa, kita Lampung yang mandiri. Terima kasih, selamat bekerja pada seluruh pengurus P2LIPI wilayah Lampung. Jalankan amanah edaran P2LIPI kepada Gubernur Lampung. Begini Bu.
Dilanjutkan penyerahan ceramahan oleh Gubernur Lampung kepada Ketua Umum DPP P2LIPI. Kita beri aplaus bersama. Kemudian mahkota sebagai gerbang Pulau Sumatera. Dan juga penyerahan ceramahan dari Ketua Umum DPP P2LIPI kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung selaku pembina DPW P2LIPI Provinsi Lampung. Kita beri aplaus bersama. Dilanjutkan penyerahan ceramahan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung selaku pembina kepada Ketua Umum DPP P2LIPI. Kita beri aplaus bersama. Terima kasih, kita lanjutkan dengan satu, dua, tiga. Acara pelantikan dan pengumuman DPW dan DPC P2LIPI Provinsi Lampung pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa dapat Mohon izin saya Batu Pandu, silakan segera di sisi kanan dan kiri. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan makan siang bersama perkenalan kepada Gubernur Lampung dan Ketua